Selesai. Baik, hari ini kita akan membahas TKP dan TIU ya. Pertama kali untuk pemanasan kita tidak ke TIU dulu, kita ke TKP. Ya, kemarin sudah dibahas sampai nomor 35 ya. Sekarang kita sampai pada nomor 35. Sebentar ya. Oke. Kita bahas tentang TKP. Ini mohon untuk tidak mencoret-coret PDF ya. Saya aja yang mencoret-coret. Oke, saya ingatkan ya, untuk TKP, trik dan tips dari saya yang pertama adalah tidak membaca soal. Ya, saya ulangi lagi. Mungkin di pertemuan berikutnya saya sudah menjelaskan ya, tidak membaca soal. Kemudian setelah itu pilih ya opsi jawaban yang paling, bahasa saya adalah malaikat. Yang paling bagus pokoknya. Oke, nanti kita sama-sama pelajari ya, gimana sih maksud dari tips saya ini. Oke. Tapi saya disclaimer dulu ya, yang namanya tips dan trik itu tidak applicable kepada semua jenis soal. Ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, ini berlaku lebih dari 60% soal. Jadi misal, dalam soal TKP itu ada 45 soal kan ya. Nah, itu bisa pakai trik saya tuh mungkin sekitar 35. Kemudian yang 10 ya, mungkin sekitar segini ya. Yang 10 itu kita mau nggak mau harus tetap membaca soal ya. Jadi jangan salah paham. Saya tidak pernah mengklaim untuk totally tidak membaca soal ya. Tetap kondisional ya, namanya tips dan trik itu tidak applicable, tidak bisa diaplikasikan kepada semua soal, tapi mostly bisa. Mostly lebih banyak bisanya. Oke. Sekarang untuk kita coba ya, kita coba mensimulasi cara saya ini untuk nomor 35 sampai berapa ini? Yang belum kita kerjakan ya, 35 sampai 50 berarti sekitar 16 soal ya. Kita pakai tips ini semuanya ya. Kita eh, pakai metode saya ini. Oke. Di video di YouTube saya menjelaskan bahwa soal TKP bisa dikerjakan satu soal 30 detik. Sangat bisa. Kalau menggunakan tips saya. Oke, kalau menggunakan tips maksud dari tiap soal 30 detik itu bukan berarti tiap soal pasti 30 detik. Mungkin kita ada subsidi silang di situ. Dalam artian mungkin nomor berapa ya? 35 kita memakan waktu 40 detik ya. 40 detik karena panjang. Tapi kan di soal 36 mungkin dia lebih pendek. Sehingga kita cuma memakan waktu 20 detik. Jadi yang saya maksud satu soal 30 detik itu adalah rata-rata ya. Di sini ada subsidi silang. Nah, oke. Baik, kita mulai kerjakan dengan trik dan tips saya. Nomor 35. Oke, selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini masih lumayan ya. Tidak berani mengambil keputusan. Ini vibes-nya sudah negatif. Berarti tidak kita pilih. Selalu menunggu keputusan pemimpin. Pasif ya, tidak dipilih. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Berani mengambil keputusan, terlalu berani ya. Karena eh, dalam dunia office atau pegawai, kita tuh keputusan kita tuh tetap harus berdasarkan peraturan. Tidak boleh berani mengambil keputusan karena tugas tersebut diberikan kepada saya. Kesannya otoriter ya. Kemudian menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, mungkin.
Oke, kita tinggal membandingkan antara A dan E, mana yang paling malaikat, ya, mana yang paling malaikat. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Kemudian, menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Nah, kalau vibes-nya seperti ini, kalau saya prediksi yang ini skornya 4, yang ini skornya 5. Ya, oke. Ingat, dalam TKP, tiap opsi jawaban punya skor. Ingat ya, kita sebagai pegawai, jadi pimpinan itu selalu harus kita pertimbangkan. Oke, ketika pergantian pimpinan adalah hal yang wajar, berusaha dekat dengan kepala yang baru. Oh, ini mungkin tentang pergantian pimpinan ya. Ini kita kan asumsinya nggak baca soal, ya, menghemat waktu. Ya karena memang gimana ya, dalam tes CPNS itu soal 110 hanya dalam waktu 100 menit kan berarti satu soal nggak ada 1 menit. Makanya ketika saya membuat YouTube simulasi, satu soal nggak ada 1 menit, ya itu kalau ada yang marah-marah atau apa tuh ya terserah lah ya. Yang penting kan persiapannya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita mau marah-marah sama negara, ya nggak, bukan waktunya, bukan waktunya, ya. Memang itu peraturannya seperti itu. Oke. Em, pergantian pimpinan adalah hal yang wajar, kesannya pasif ya, berusaha dekat dengan kepala, kesannya peres, tidak berusaha dekat dengan kepala yang baru karena takut dianggap penjilat, enggak juga. Berusaha mengenal pribadi kepala baru tersebut dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang dijalankan. Oke, lumayan. Bekerja dengan setengah hati. Oke. Ini terlalu ngapain, pergantian pimpinan adalah hal yang wajar. Nah, ini yang paling malaikat. Oke. Ingat, dari tadi saya tidak membaca soal ya. Oke, bagi yang belum bergabung, yang bertanya ya, tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa tips dan trik itu tidak aplikabel terhadap 100% soal. Ada kalanya kita harus membaca soal. Ya, tips itu hanya berlaku, ini saya tulis di sini ya. Yang baru gabung, nah, 60%. Ini sangat menghemat waktu. Trik ini hanya saran, mau dipakai silakan, mau tidak silakan. Oke? Oke. Dan dari nomor 35 dan 36 tadi saya sama sekali tidak membaca soal. Oke ya. Jadi ini tidak mutlak ya, tidak mutlak tidak membaca soal. Saya tidak mau memberikan saran yang menyesatkan, karena saya ingin Anda semua sukses. Ya. Oke, berusaha ke kantor dengan berjalan kaki sedapatnya. Ini solusi yang terlalu pasrah ya kayaknya. Menunggu kendaraan selesai diperbaiki, berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor, mengabari teman di kantor minta untuk dijemput, terlalu pasif, terlalu mengandalkan orang lain, memarahi pengemudi kendaraan karena tidak memperhatikan kendaraan, tidak ada solusi yang tepat untuk marah-marah. Dari sini kita kan tahu gambaran soalnya ya. Nah, kita berarti ke mana ini? Berusaha ke kantor dengan berjalan kaki sedapatnya. Ini kayaknya mogok di jalan ya. Nah, saya nggak baca ini. Oke. Terus menunggu kendaraan setelah diperbaiki, terlalu pasif. Berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. 3 soal kita tidak membaca soal. 35, 36, 37 sangat menghemat waktu. Ya kan? Oke. Ini tuh problem solving ya. Berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Kenapa tidak A? A itu dia memang solutif. Berjalan kaki sedapatnya. Tapi kan bisa aja telat ya. Solusi yang terlalu pasrah ya ini. Kemudian menunggu kendaraan selesai diperbaiki. Ini juga sama dengan A. Mengabari teman di kantor minta untuk dijemput, merepotkan orang lain, ya, kemandirian itu penting di dunia kepegawaian. Memarahi pengemudi apalagi marah-marah, ya. Ini sudah vibes-nya negatif, tidak perlu dipilih. Pasti nilainya ini rendah. Oke. Sekarang 38. Berusaha dengan sekeras-kerasnya. Iya, Mas Reza. Silakan diperhatikan dulu ya. Ya. Ya memang soal TKP panjang-panjang. Yang di YouTube saya pun juga panjang-panjang. Ini juga soal TKP ya. Oke. Oke. Berusaha dengan sekeras-kerasnya menyerahkan pada nasib. Ini vibes-nya negatif, tidak perlu dipilih ya. Meminta bantuan orang lain kurang mandiri.
berusaha seadanya, terlalu pasrah, kurang effort ya, berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Oke, antara A dengan E ini sama-sama bagus, tapi tinggal kita prediksi mana yang poinnya 4, mana yang poinnya 5 ya. Berusaha dengan sekeras-kerasnya. Hmm, keras tapi tujuannya kurang jelas ya. Kayaknya yang E ya, berusaha sesuai dengan kemampuan dengan target yang jelas. Oke. Oke, ini dari nomor kita tadi mengerjakan nomor 35 sampai 38 ya. Di sini kita sama sekali tidak membaca soal. Nanti kalau ada soal yang memang terpaksa kita baca, nanti kita tandai ya. Nah, ini contoh soal seperti ini pasti kita harus membaca soal. Oke. Umum, jauh ke depan, usang, biasa saja, besar. Oke. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan, ini saya tandai ya, tandai love lah ya, karena kita membaca soalnya. Ide-ide yang kita kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang, oke, umum. Kalau umum berarti kita kurang kreatif ya. Jauh ke depan, bagus. Usang, berarti kita kuno, biasa aja, atau besar. Berarti antara B dan E. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang jauh ke depan atau besar. Nah, jauh ke depan. Oke, karena inovasi itu perlu, ya. Inovasi itu perlu. Oke. Kemudian nomor 40. Kita coba tidak membaca soalnya. Menunda, oke, udah ada kata menunda, sudah pasti ini tidak malaikat ya, tidak malaikat. Meninggalkan, apalagi meninggalkan. Meminta teman, apalagi meminta teman. Jadi baca cuma di depan aja tuh sudah kelihatan ya. Meminta teman lagi, oke. Segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini sudah. Berapa detik tadi? Oke. Oke, nomor 41. Em, pada saat, oh enggak usah. Mengerjakan sebisanya terlalu pasrah, ya. Kemudian berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Kurang realistis ya. Berusaha, tapi ini coba kita jangan kita silang dulu ya. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memerlukan waktu panjang. Meminta teman untuk membantu, apalagi meminta teman ya. Menyuruh teman, apalagi menyuruh teman ya. Berarti ini antara B dan C. Nah, ini butuh membaca soal ya. Ini butuh membaca soal, makanya saya kasih tanda love. Oke. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi. Berat dan kemampuan tinggi. Berarti di sini tidak ada urgensi waktu ya. Kecuali soalnya tugas yang berat, kemampuan tinggi dan segera selesai. Kalau segera selesai maka jawabannya yang B ya. Tapi di sini tidak ada statement tugas yang berat membutuhkan kemampuan tinggi dan cepat selesai. Makanya karena tidak ada urgensi untuk cepat selesai, maka yang C yang lebih bagus ya. Kenapa bukan B? Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Biasanya hasilnya kurang maksimal. Kalau ini berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memerlukan waktu panjang. Karena tugas berat ya. Tugas berat dan kemampuan tinggi itu biasanya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat. Ya, tidak memerlukan waktu panjang ini kurang realistis yang B. Gitu ya. Oke, nomor 42. Kita sekarang belajarnya soal yang ini dulu ya. Nanti kita belajar soal yang HOTS. Sebenarnya sudah saya eh, buatkan videonya di YouTube, tapi mungkin besok, pertemuan besok akan saya eh, bahas lagi ya, yang panjang-panjang. Tapi saya sudah mensimulasi untuk panjang-panjang dan HOTS tetap bisa diselesaikan dalam waktu 30 detik dengan subsidi silang ya beberapa soalnya seperti yang saya jelaskan tadi. Mengabaikan, oke, sudah pasti. Merasa tidak enak, nggak ada, tidak enak itu terlalu perasaan. Membiarkan, memarahinya langsung, ya kan? Kemudian 43, tiba tidak peduli, biar saja asal tidak mengganggu, terlalu acuh, merasa takut kehilangan teman, tidak.
berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya dan berusaha menyelesaikannya. Selesai. 43, tidak perlu membaca soal. Ya. Tidak perlu pesimis ya. Bismillah. Kemudian memaksanya untuk tetap tinggal. Kata-kata memaksa vibe-nya negatif, membiarkan saja, membujuknya untuk menyelesaikannya mungkin ya. Memintanya untuk mempertimbangkan, meminta pertimbangan teman yang lain. Oke, ini kita perlu membaca soal. Kita kasih love ya. Tapi kita sudah mengeliminasi dua jawaban. Nah, itu sangat menghemat waktu. Oke. Jadi dalam tes SKD itu tidak hanya kepandaian ya, tapi kecerdikan dalam memanfaatkan waktu yang mepet. Kalau kalian mau menikmati mengerjakan itu bukan waktunya, ya. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu, maka saya membujuknya untuk menyelesaikannya, memintanya untuk mempertimbangkan, meminta pertimbangan teman yang lain. Yang E ya, karena kita dalam kerja kelompok, meminta pertimbangan teman yang lain. Oke. Nomor 45. Biasa saja gunakan dipadu dengan cara lain, biasa saja. Sudah menjadi kebiasaan saya. Terlintas di pikiran saya saat itu, biasa digunakan baru dan belum banyak yang menggunakan. Oke, ini termasuk yang harus dibaca soalnya. Ya. Dalam menyelesaikan sesuatu, biasanya saya menggunakan cara yang biasa saya gunakan dipadu dengan cara orang lain. Oh, berarti ini kombinasi ya. Sudah menjadi kebiasaan saya terlalu eh, close-minded ya, tidak menggunakan cara orang lain. Jadi terlintas di pikiran saya saat itu kurang pertimbangan ya, biasa digunakan orang lain, tidak punya cara sendiri, baru dan belum banyak yang menggunakan. Kalau baru tuh belum tentu pasti benar ya. Nah, berarti yang paling logis adalah biasa saya gunakan dipadu dengan cara orang lain. Jadi ada perpaduan antara usaha mandiri dengan ide orang lain, gitu ya. Kemudian ini ya, ini ini kan saya simulasi, simulasi dengan tanpa melihat kunci jawaban. Nanti kita cek berapa skornya gitu ya. Belum tentu yang saya jawab itu benar. Oke, bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunggu bantuan pihak lain, menunda ketika melihat resikonya, mundur begitu melihat resikonya. Oke, ini termasuk yang harus dibaca juga ya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunggu bantuan orang lain, menunda ketika melihat resikonya, mundur begitu melihat resikonya. Bertahan pada cara yang telah ada kurang tepat karena eh, perusahaan yang yang berdiri bertahun-tahun itu pun ada masanya memang menggunakan cara yang telah ada ya. Tapi biasanya orang itu gagal mengembangkan usahanya tuh karena takut duluan, takut duluan melihat resiko. Ini. Nasib baik ada di tangan saya, terlalu pasrah. Mendapat bantuan dari teman, terlalu rely on others. Kemudian berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. Apa? Berani mencoba dengan segala resiko. Ya kalau bisa resikonya ditekan ya. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Oke, yang E. Nasib baik ada di tangan saya itu cenderungnya tuh kayak orang pasif gitu ya. Saya nunggu nasib baik aja. Tanpa dia ada usaha proaktif di sini. Mendapat bantuan dari orang lain, apalagi ini terlalu bergantung pada orang lain, berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. Ya kalau tidak beresiko ya tidak perlu keberanian kan, wong tidak beresiko. Kemudian berani mencoba dengan segala resiko. Ini biasanya kalau motivator-motivator entrepreneur gitu ya. Silahkan ayo berani mengambil resiko. Ya kalau bisa ya kita tekan resiko itu. Resiko itu pasti dihadapi. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi resiko ya berarti tidak putus asa.
dalam entrepreneur ataupun dalam dunia office bekerja, resiko gagal itu pasti ada. Nah, yang dibutuhkan itu bukan bagaimana menghindarinya, tapi skill untuk menghadapi itu yaitu apa? Tidak putus asa. Makanya E yang paling cocok. Oke. Ini. Ini tadi nggak baca soal ya. Kemudian menerima penuh segala resikonya, menyesali secara berkepanjangan, vibes negatif, menyalahkan orang lain apalagi ini. Terus menerima akibatnya dengan setengah menyesal, menyayangkan teman. Nah, oke. Itu kan vibes-nya negatif semua. Nah, berarti tinggal A aja. Terus sedih, tidak peduli, mawas diri, mencari kejelekan teman, mendatangi untuk minta penjelasan. Oke, ini butuh baca ya. Oke. Apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan sedih, tidak peduli, juga nggak boleh kayak gitu. Walaupun mungkin kadang kita bodo amat gitu ya. Mawas diri agak oke. Mencari kejelekan teman tersebut gibah nanti jadinya. Kemudian mendatanginya untuk meminta penjelasan. Ini lebih lebih profesional ya. Kalau saya prediksi mungkin 4 ini nilai C ini nilainya 4, E ini nilainya 5 ya. Kalau saya prediksi ya. Nanti kita cek kunci jawabannya. Saya di sini realistis ya. Saya memang belum pernah mengerjakan ini. Saya juga belum melihat kunci jawaban ya. Saya hanya ingin mengecek apakah tips yang saya berikan itu bekerja dengan baik. Oke, tidak perlu berusaha lagi. Ini sudah vibes negatif. Tidak peduli lagi. Tidak perlu lagi untuk berusaha. Berusaha sesuai kondisi berarti tidak punya idealisme ya. Tetap berusaha sekuat tenaga. Oke. Oke, kita cek ya. Dari berapa soal tadi ya? 35 ke berapa? Ke 50 berarti 16 soal. Oke. Dari 16 soal, jadi kan saya mengklaim kalau tips saya itu bisa digunakan untuk 60% soal, berarti lebih dari separuh ya. Oke, dari 16 soal, tidak baca soalnya berapa? Tidak baca soal. Kemudian baca soal. Tidak baca soalnya, kita hitung yang baca soal dulu ya, yang ada tanda love-love-nya itu. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Salah yang baca soal deh yang 6. 6. Berarti yang tidak membaca soal ada 10. Berarti lebih ya, lebih dari 50%. Nah, berarti berapa persen ini kita hitung ya. 6 per tidak baca soal kok. Tadi berapa sih? Oh ya, 16 ya tadi ya. 6 per 16 ya. Kali 100%. Kita hitung persentasenya. Jadi ini juga riset. Kenapa saya menemukan tips itu karena berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke. Di sini 37,5% untuk tidak baca soalnya ya, kan 6 ya. Untuk baca soalnya. Berarti tadi menggunakan trik saya itu berarti sekitar 62,5% ya, 62,5%. Ini kan 100 dikurangi 37,5 berarti kan 62,5. Ini sangat menghemat waktu dan membantu. Oke, sekarang waktunya kita mengoreksi ya. Sebelum habis ini kita ke TIU. Oke, saya hapus dulu biar enggak. Saya lihat lihat kunci dulu ya. Saya nyoba buka di HP biar nggak scroll up scroll down. Tadi kita nomor 35. Oke. 35 ini saya hapus dulu. Kalau saya apa ini ada kalau ada tanya silakan ya. Ada ya Mas Reza. Tadi sudah saya bilang di awal ada rekamannya di YouTube saya. Nama YouTube-nya sama dengan ini Rizka Asabet Sila. Di YouTube saya grup di grup WhatsApp grup ada. Di situ ini kan pertemuan kelima ya Mas Reza ya. Ini pertemuan kelima, pertemuan ke-1 dan ke-4 ini juga sudah saya rekam dan saya upload di YouTube saya. Silakan bisa
putar-putar gitu ya. Bisa diputar-putar ulang. Kalau kecepatan saya jelasinnya bisa di slow, slow apa di YouTube kan ada pengaturannya ya. Mau dilambatin gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di chat grup ya. Nanti saya baca di chat sini, chat Zoom. Oke, kita analisis dulu ya. Kita kan tadi mengerjakan 16 soal ya. Kalau itu skornya 5 semua, nah itu harusnya berapa ini? 80 ya. Harusnya 80. Nanti kita lihat berapa skor eh, kita tadi menggunakan metodenya saya. Oke, ya silakan ada pertanyaannya. Oh, untuk beasiswa. Kalau untuk beasiswa, seperti yang saya eh, upload di YouTube ya penjelasannya, untuk beasiswa kondisional ya, kalau sudah ada beasiswa yang sedang buka. Biasanya saya hanya memberikan bimbingan untuk LPDP. Biasanya saya hanya memproofread esai dan kemudian selain esai juga mock test interview ya, gitu. Oke. Oke, nomor 35. Oke, nomor 35 ini kalau ini kan kuncinya nggak lengkap ya. Kuncinya nggak lengkap cuma yang skor 5 aja. Ternyata nomor 5 ini yang E itu hanya nilainya 4 ya. Ternyata yang 5 adalah yang D. Ya, oke. Nggak apa-apa. Oke, terus 36. 36 ini skornya 5. 5. Terus 37 C ya, skornya 5 lagi. Kemudian 38 E, skornya 5 lagi. Oke, terus 39 B, oke, skornya 5 berarti. 40 E, oke, skornya 5. Terus 41, oke, ternyata 41 yang skornya 5 adalah yang B. Tadi kan kita udah menyilang yang ini ya. Ini sama ini. Oke. Ini berarti ini kita dapat skor 4 karena yang 5 yang B. Oke, kemudian 42, mana 42? 42 E, oke, skornya 5. 43 E, skornya 5. 44 D. Oh, ternyata 44 yang skor 5 yang D, yang ini skornya 4. Oke. Kemudian yang 45, oh, yang ini skornya 4, yang ini skornya 5. Oke, terus 46, 46, 46 E, oke, ini 5. Kemudian 47 juga E, skornya 5. 48 A, ya, berarti skornya 5. Kemudian 49, eh, ya, oh, 49. Oh, saya kebalik ya. 49 yang, oke, ini terlalu personal ya. Kalau saya ada orang yang menilai jelek saya datangi untuk meminta penjelasan. Tapi ternyata ini skornya 4, yang 5 adalah yang C. Oke, terus 50 D, 5. Oke, kita hitung skornya ya. Untuk skor maksimal 80 ya. Ini berarti kita hitung yang skor 4 ada berapa? Yang skor 5 ada berapa? Oke. Empatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Skor 4-nya ada 5, berarti skor 5-nya ada 11. Berarti ini 20, ini 5, 5, 7, 5. Oke, jadi skornya untuk skor sempurna adalah 80,
kita dapat skor 75/80. Ini sangat tinggi ya. Ini sangat tinggi. Ingat, lihat di sini minimal ya, minimal kita memilih itu skor yang 4 dan 5. Untuk skor 1, 2, 3 itu kalau bisa jangan dipilih ya. Jadi kita prediksinya tadi sudah keakurasiannya tinggi ya, karena yang di sini yang dapat skor hanya skor yang 4 dan 5, tidak ada skor 1, 2, 3. Oke. Jadi tips saya tadi bekerja dengan baik. Ini sangat menghemat waktu. Oke, sebelum eh LPDP, oh iya, LPDP-nya bisa dicek di web ya. Ada LPDP untuk Kemenkeu itu setahun dibuka 2 kali. Oke, nanti saya karena ini belum bulannya, jadi saya belum membuka untuk pembimbingan itu ya. Nanti kalau sudah saya buka. Nanti saya juga perlu belajar lagi ya, karena saya penerima LPDP tahun 2018. Sedangkan sekarang kan 2024, jadi 6 tahun ya harus saya upgrade. Saya 2018 menerima LPDP Kemenkeu, kemudian 2023 kemarin itu penerima LPDP Kemenak. Jadi regulasinya berbeda, walaupun sama-sama LPDP. LPDP Kemenkeu dan LPDP Kemenak. Saya mendapat LPDP Kemenak itu 2023 dan nanti berangkatnya tuh 2025. Oke, nanti ditunggu aja ya. Yang penting eh, selalu pantau postingan saya di YouTube dan insya Allah saya selalu mengupdate di grup-grup ya. Saya kan punya grup TOEFL, grup IELTS, grup CPNS ini. Oke, ini untuk TKP-nya. Skornya 75/80 ya, ini sangat tinggi. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita ke TIU. Boleh tanya langsung, speak up, boleh chat. Untuk PDF ini, link Google Drive-nya sudah ada di WhatsApp group. Oke, silakan. Oh ya, ada pertanyaan. Jawaban malaikat. Oke, boleh, boleh. Jawaban malaikat itu pastinya bukan malaikat pencabut nyawa ya, yang ini ya. Ini malaikat yang bagus maksudnya. Maksudnya jawaban malaikat itu adalah jawaban yang tidak ada vibes negatifnya. Misal kayak ini, kenapa lah tadi ini kan yang tidak ada love-love-nya itu kan tidak membaca soal ya, tidak membaca soal. Nah, kita harus bisa mendeteksi jawaban malaikat itu seperti apa. Jawaban yang tidak mengandung vibes negatif. Contoh, ini yang A, ini masih saya pertimbangkan. Kemudian yang B tidak berani. Itu sudah vibes negatif, langsung kita coret. Tidak berani, kemudian sepertinya itu kan vibes kurang yakin. Menunggu, apalagi menunggu itu kan pasif ya. Terus mana lagi? Nah, ini yang nomor 40 ya. Menunda, itu kan bukan malaikat ya. Maksudnya sesuatu yang negatif, menunda, meninggalkan, meminta bantuan teman, meminta teman. Lihat yang itu yang paling malaikat ya. Segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut gitu ya. Nanti latihan-latihannya akan selalu saya biasakan supaya bisa memilih mana jawaban malaikat itu. Bu, ya, pertanyaan selanjutnya, Bu, maaf, mau tanya waktu Zoom ini kurang lebih berapa jam ya? Dan dipatokkah mengerjakan berapa soal dalam sekali Zoom? Kalau Zoom ini kan bebas ya. Ini untuk Zoom itu saya menjelaskan, bukan mensimulasi pengerjaan secara real. Kalau pekerja secara real ya, saya nggak menjelaskan itu ya. Saya, Hmm, kalau Zoom ini biasanya saya antara 1,5 sampai 2 jam ya. Kemudian intinya lebih ya Kak. Untuk harus try out. Oh ya. Intinya try out lebih ya Kak. Untuk try out harus berapa kali ya Kak kata Kakak untuk maksimal. Oke, kalau masalah
maksimalnya berapa, itu saya tidak punya patokan ya. Cuma semakin banyak latihan, semakin bagus. Kalau kalian ingin tanya, saya dulu persiapannya berapa bulan. To be honest, saya kan memang orangnya disiplin dan pekerja keras ya. Jadi ketika ada kabar kalau tes CPNS akan dibuka, itu saya sudah mulai belajar. Kalau saya hitung itu hamin 3 bulan. Hamin 3 bulan sebelum tes SKD saya sudah belajar. Setiap hari 2 jam. Setiap hari 2 jam. Waktu itu kan saya ngajar, jadi nggak ada alasan ya. Tapi saya bekerja bu, bla 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 bla. Ya sudah, semua pilihan kan ada di tangan kita ya. Jangan merasa paling sibuk. Saya dulu juga sibuk, saya juga bekerja. Saya dulu ngajar di bimbingan belajar saya sendiri sih, walaupun. Tapi saya ngajar itu biasanya sampai setengah 9 malam. Nah, setengah 9 baru sholat Isya, jam 9 belajar. 2 jam, 10, 11. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya healing ya, biar tidak stres. Itu selama 3 bulan. Nah, bedanya mental saya dengan mental mungkin suami saya ya waktu itu dia juga juga ikut tapi belum rezeki ya. Kalau kita kebanyakan dari kita itu kan nunggu ya, nunggu lolos enggak tes administrasi baru belajar. Kalau saya enggak, saya langsung belajar hamin 3 bulan. Karena saya menganggap misal pun nanti saya administrasinya nggak lolos, nggak masalah. Namanya belajar kan nggak ada yang rugi, nothing tulus. Akhirnya ketika tes SKD, waktu itu sebenarnya saingan saya 40, hanya 40, diambil satu. Dosen fisika. Waktu itu saingan saya 40, hanya diambil satu. Tapi satu sesi itu kan ada live score-nya ya. Satu sesi itu kan 2 gedung, ada sekitar 600 peserta. Dari live score itu, dari 600 peserta itu saya peringkat kedua. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Jadi kalau masalah berapa kali ikut tryout, ya silahkan. Yang penting eh, belajar setiap hari, apalagi mendekati tes ya. Ya, jadi nggak hitung dulu. Saya nggak pernah ikut tryout-tryout gitu. Saya belajar secara mandiri. Ya kalau Reza ini bertanya, ikut tryout nggak selama belajar? Enggak. Saya hanya membeli buku. Waktu itu kalau kalian mau beli buku, saya rekomendasikan yang Wangsit itu loh. Kan ada tuh tulisannya Wangsit. Wangsit. Buku. Saya beli di Shopee. Saya beli di Shopee. Belajar sendiri. Nggak ikut tryout-tryout. Makanya dengan saya memberikan pelatihan ini, harusnya kalian lebih tinggi skornya daripada saya. Ya. Tapi jangan lupa berdoa ya. Usaha itu vertikal dan horizontal. Oh ya, ini tanya SKB. Kalau SKB, saya tidak bisa memberikan banyak gambaran ya, karena SKB itu sangat khusus, sangat spesifik terhadap eh, jurusan yang kita pilih ya. Jadi nggak bisa. Kalau SKD kan memang umum. Kalau SKB itu sudah spesifik. Nggak bisa saya memberikan banyak gambaran. Karena ada instansi A, SKB-nya tuh pakai CAT lagi, pakai komputer lagi. Sedangkan instansi saya waktu itu Kemenak, saya ada 3 lapis lagi SKB. Praktek mengajar, kemudian ada CAT lagi untuk psikologi, kemudian ada wawancara, seperti itu. Nggak sama. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita sukses semua. Oke, silakan sebelum ke Tiu ya. Ada yang ditanyakan? Tapi kalau saya ya, jujur ya, kayak saya sebagai dosen itu kalau kata mahasiswa saya killer. Karena emang saya kan orangnya disiplin, terbiasa disiplin. Mungkin menurut mereka disiplin itu artinya killer ya. Yes, whatever lah. Terserah, saya nggak peduli dengan eh, definisi orang lain. Yang penting saya lurus pada jalan saya yang saya anggap benar. Oke, kalau nggak ada kita ke Tiu ya. Oke, siap. Kemarin sudah sampai ke sekarang sampai ke pertanyaan nomor 10. Sekali lagi bagi yang ketinggalan silahkan dibaca, dibaca, disimak video di YouTube saya. Sebentar ya.
Kalau kalian menyimak video saya, hitungan seperti ini tuh termasuk yang kerjakan belakangan. Belakangan, tidak usah sok-sokan. Oh, ini mudah ini, kerjain aja. Nggak usah. Itu pendapat saya, itu saran dari saya. Menurut saya, file report itu gimana? Jujur ya, untuk FR itu keakurasiannya tinggi. Saya bilang tinggi, tapi berarti artinya tidak mutlak 100% benar ya. Tapi kalau waktu zaman saya, FR itu keakuratannya tinggi. Cuma ketika saya SKD, saya sama sekali tidak tahu FR itu apa. Tapi ketika SKB, nah banyak tuh mulai ada FR-FR yang berterbangan itu ya adalah di WA, di apa namanya? Telegram. Kalau SKD nggak ada, saya nggak ada FR-FR-an. Kalau SKB ada. Cuma SKB itu kan kembali lagi itu sangat spesifik. Misal dulu FR-nya di Kemenak di instansi saya kan ASN Kemenak ya. Itu waktu itu FR-nya itu disuruh menulis eh surat ini pakai bahasa Arab. Nah, itu ya, saya belajar nulis akhirnya di situ. Ternyata memang ada disuruh menulis Arabnya. Tapi tidak tepat, maksudnya tidak tepat surat ini gitu. Gitu ya. Yang penting tidak usah menunggu FR. Kalau ada ya dipelajari, kalau enggak ya kita tetap belajar. Gitu aja ya. Disiplin. Oke, ini Tiu ya. Kalau kalian lihat di YouTube saya, Tiu itu kan ada verbal, ya ada verbal, ada apa maneh iki kuwi? Numerik, 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 ada yang logika. Oke, ada yang logika. Numerik dan logika kerjakan belakangan. Walaupun misal, mungkin di sini ada yang guru matematika atau guru fisika atau dosen matematika, dosen fisika. Walaupun misal kalian melihat sekilas, oh ini saya bisa nih, bisa, kerjakan belakangan aja. Kalau saran saya seperti itu. Ini namanya saran, bisa digunakan, bisa enggak ya? Kenapa saya sarankan belakangan? Karena menit-menit awal kita mengerjakan itu adalah menit pembentukan mental. Menit pembentukan mental. Gimana kita masih deg-degan, ya kan, masih nervous, baca soal TWK, kok saya tadi banyak yang nggak bisa, gitu kan. Itu menit-menit pembentukan mental. Kalau kalian sudah di menit-menit awal sudah menghabiskan banyak waktu, sedangkan banyak soal yang kosong, pasti mental kalian down. Kalau mental sudah down di pertengahan, di akhir-akhir, itu yang soal-soal yang mudah, itu bisa aja salah. Gitu ya. Jadi menit-menit awal adalah menit-menit pembentukan mental. Jadi yang hitungan, numerik dan logika kerjakan di akhir. Untuk pembagian waktunya silakan dilihat di YouTube saya. Terus, oke kemarin kita sudah menyelesaikan eh, soal sampai nomor 9 ya. Ini deret. Ini deret. Sekarang kita nomor 10. Kita lihat. Ada 2, 3, 6, 7, 14, 15. Kita lihat. Oke. Untuk deret, supaya kita peka terhadap pola yang berlaku, itu satu-satunya cara adalah memperbanyak latihan. Kenapa? Supaya terbentuk banyak pola di kepala kita. Misal seperti ini. Biasanya kan kita mengurangi dulu ya. Ini ke sini plus 1, gitu toh. Ini ke sini plus 3. Ini ke sini plus 1. Ini ke sini plus 7. Loh, kok nggak ada polanya? Nah, berarti salah, gitu kan? Nah, tapi kalau kita yang namanya pola itu harus berulang. Ya. Saya tulis lagi ya biar nggak terlalu itu. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Nah, ini isinya berapa? Ke sini plus 1. Ke sini ini kayaknya kali 2 deh, gitu ya.
Ini plus satu. Oh, ini kayaknya sudah mulai ini kelihatan ini polanya. Kalau plus satu tadi kali dua kayaknya juga kali dua. Oh iya benar. Ya kan? Sudah mulai kelihatan polanya. Berarti ini plus satu juga. Oh sudah benar polanya. Berarti di sini adalah dikali dua, yaitu 30. Setelah itu plus satu. 31. Berarti jawabannya 30 dan 31. Yang D. Semakin sering kita mengerjakan deret, semakin kita peka terhadap polanya. Oke, sekarang nomor berapa? 11 ya. Oke. Memang paling aman itu kita cari selisihnya dulu. Ya. 5 tambah 6, sebentar. Pulpen saya ketebalan ya, coba saya kecilkan dulu. Tapi ini sudah paling kecil. Oh, ini ada yang paling kecil. Oke. 5 ke 6 itu malah kekecilan. Bentar ya. Sik. Ini ada yang dari luar Jawa ya, Mas. Semangat ya antusiasnya. Perkenalkan saya dari aslinya Jawa Timur, tapi keterima ASN-nya di Jawa Tengah. Makanya agak medok. 5 tambah 6 ini plus satu, gitu. 6 tambah 7 plus satu. Eh, kemudian ini tambah ini plus satu. Lah, kok ini plus 2? Kok ini plus satu? Berarti salah, gitu ya. Berarti kita coba mencari pola yang lain, gitu. Ini saya tunjukkan prosesnya. Kalau kecepatan, nanti bisa diulang-ulang. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Oke. Kalau tadi kan kita cari selisihnya kan nggak ada pattern yang tetap ya. Kita coba eh, berselingan ya. Kita coba berselingan. Oh ini plus 2. Nah ini ke sini plus 3. Ini ke sini plus 4. Loh, kok mulai ada gitu kan. Kemudian yang ini kan tadi. Ini ke sini plus 2. Ini ke sini kan plus 3. Oh berarti ini ada dua layer ya. Dua deret. Ada dua pattern. Ada dua pola dalam satu deret. Berarti ini ke sininya jangan lupa. Nah, ini kan di ada space satu ya. Berarti ini plus 2 plus 3 ini plus 4. Berarti 11 plus 4 adalah 15. Udah, walaupun ini diminta 2, kalau depannya yang ada 15-nya cuma satu, nggak usah dihitung lagi yang kedua, nggak usah baper, langsung dilingkari aja. Loh Bu, ini kan mintanya 2, ini belum saya hitung. Nggak usah, kan 15-nya cuma di A doang, kecuali kalau A sampai E ini 15 semua. Nah, ingat, kita harus saving time. Ya, kita harus rajin-rajin menyimpan waktu. Oke, sekarang nomor 12. Kita lihat ya. Ini kok plus satu. Ini kok plus satu. Ini kok plus 6. Ini kok plus satu. Ini kok plus satu. Berarti ininya sudah benar. Ini yang salah. Berarti 3 ke 9 itu kali 3 atau dikuadratkan ya. Oke. Oke, kita analisis. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Oke. Tadi kan ini plus satu, yang ini plus satu, yang ini kuadrat ya, dikuadratkan berarti 3 pangkat 2. Yang ini plus satu, yang ini plus satu, berarti yang ini kan ini 3 pangkat 2, berarti ini 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 adalah 121. Sudah yang ini.
Kenapa saya tadi kok langsung langsung bisa 3 pangkat 2? Karena 3 ke 9 itu kan 3 pangkat 2, ya. Loh, Mbak bisa aja kan 3 kali 3. Oke. Jadi antara dua ya. Pola yang situ antara 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Kalau ini 3 kali 3 berarti yang 11 ini juga kali 3. 33. 11 kali 33. Ya kan? Benar, masih benar. Ini coba ya. Kalau kita pakai pola yang kali 3, ya kan? Ini 3 kali 3. Sekarang kan berarti ini bukan 11 pangkat 2, tapi 11 kali 3. 11 kali 3 adalah 33. Tapi habis itu kan plus satu toh? Plus satu. Ini coba plus satu. Hasilnya 34. Apa ada jawaban 33 tambah 34? Adanya 36. Kan salah. Nah, berarti yang benar adalah yang ini. Pola yang ini. Nah, kalau yang, saya ulangi ya. Kalau tadi 11 kali 3, ada jawabannya 33. Nah, tapi kan setelah itu kembali lagi polanya harus ditambah satu. Nah, 33 ditambah satu itu 34. Sedangkan jawabannya di sini adalah 36. Berarti yang lebih memungkinkan adalah dipangkatkan 2. Sini 3 pangkat 2, yang sini 11 pangkat 2. 1, 2, 1. Oke, next. Kita hapus sih. Mana ya? A, D. Oke, ini tadi A, ini tadi D. Misalnya 13. Waduh. eh, Pecahan. Susah. Enggak. Mudah, mudah. Semuanya tuh mudah kalau kita pertama melihat itu jangan langsung mempartisi kemampuan kita. Kita melihat, waduh ini susah ini. Enggak juga kan sebenarnya. Karena kita kita belum mencoba. Kalau kita udah mencoba berkali-kali gagal, lah berarti memang susah. Tapi kalau belum pernah mencoba sudah bilang susah, nah itu namanya pesimis. Yang nomor 13. Sepersembilan, sepertiga, 1, 3, 9, 27. Oke. Kalau ini bingung, langsung aja ke yang bukan pecahan ya. Ini. Ini kalau dilihat kan kali 3 ya. Kali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Ya toh? 9 kali 3, 27. Berarti 27 kali 3. 27 kali 3 adalah 81. Jawabannya cuma ini. Set. Loh Mbak, tadi kok nggak ngerjakan yang ini ya? Ini 1/9 ke 1/3 itu ya 1/9 dikali 3 sama aja. Nah, ini coret, coret, 1/3. Itu jadinya 1/3. Kemudian 1/3 dikali 3, coret, coret, hasilnya 1 yang ini. Oke, sekarang nomor, oke, nomor 14, 15, 16, silahkan kalian yang ngerjakan ya, biar nggak saya doang. Nah, biar warming up ya. 14, 15, 16, silakan dikerjakan selama berapa ya? 10 menit cukup ya. Ini dua, ini pukul 20.02. Nah, saya akan kembali lagi pukul 20.13 ya. Silakan kerjakan nomor 14, 15, 16. Nanti jawabannya taruh di chat ya. Oke. Nanti kalau ada yang salah, nggak apa-apa. Nanti di situ akan ada penekanan ya. Kalau benar semua berarti tidak saya bahas gitu ya. Enggak, nanti tetap saya bahas. Oke, silakan dikerjakan. Saya pause dulu recordingnya. Oke, karena belum terekam saya ulangi ya. Untuk yang 14, polanya adalah dibagi 2, akar ditambah 5. Untuk yang nomor 15, dikali 3, ditambah 2, dibagi 2. Untuk yang nomor 16, ini ya, nomor 16, itu eh, min 5 min 5 min 5 kali 4. Jadi yang ini 3 pola, yang ini juga 3 pola, yang ini juga 3 pola. Maksudnya apa? 3 pola baru berulang. 3 pola baru berulang. Oke. Sekarang untuk deret. Nah, untuk kali ini cukup. Nah, kita coba ke numerik yang lainnya. Kita coba numerik yang lainnya.
Kalau pas latihan jangan baca itu dulu ya, jangan baca kunci jawaban dulu. Ya sekarang apa Ki? Aritmatika. Ya, aritmatika. Kemarin ada yang tanya itu ya, ada yang tanya kok nggak disebut eh, figural atau gambar berseri. Gambar berseri itu masuk logika ya, jadi termasuk yang diakhirkan pengerjaannya. Itu ya. Jadi yang memakan waktu banyak itu diakhirkan aja. Ini kemarin sudah dijawab sampai 7 ya. Sekarang waktunya nomor 8. Kalau yang ketinggalan silakan dilihat recordingnya di YouTube saya. Ini free 12 kali pertemuan, setelah itu sudah selesai. Saya juga tidak ada program yang berbayar ya, ini murni memang free. Kalau ada yang mau private, nah bisa japri. Itu pun saya lihat ada waktu atau tidak, karena saya juga ada kewajiban mengajar. Ini kan di sela-sela waktu saya. Oke, sekarang nomor 8 ya. Itu udah saya rekam ya. Jadi yang masuk grup, yang masuk WhatsApp grup itu tidak masalah ya. Misal tidak bisa hadir di pertemuan jam 7. Misal ada kesibukan, it's okay. Nah, sebagai alternatifnya bisa disimak rekamannya di YouTube saya. Tapi keuntungannya kalau bisa hadir di Zoom kan bisa tanya langsung ya. Kalau ada yang ditanyakan. Ini mudah ya nomor 8. A5B2 tinggal substitusi ya. A pangkat 3 min 3A pangkat 2 B plus 3A B pangkat 2 min B pangkat 3. Ini kalau mungkin background knowledge-nya matematika atau fisika ini gampang. Cuma di sini kan audiens saya kan umum. Ada yang mungkin dari sosial, dari keagamaan. Makanya saya tetap menjelaskan pelan-pelan. A-nya 5 ya, berarti ini tinggal diganti aja A-nya 5. 5 pangkat 3 min 3 dikali A-nya 5 pangkat 2, B-nya 2 ya plus 3. Oh, ini kalau orang matematika ini sudah kelihatan ya. A min B pangkat 3. Bener nggak ya? Saya juga lupa ini. Enggak kayaknya. Sik. Iya ini. Ini kalau orang matematika sudah kelihatan. Sudah kelihatan A min B pangkat 3. Cuma kalau bukan matematika, ini pakai manual gini ya. Nah, kalau sudah tahu polanya, tapi ini kalau orang umum nggak tahu ya kalau A min B pangkat 3. Kalau orang matematika langsung bisa langsung. A-nya 5, B-nya 2, nanti pangkat 3. 3 pangkat 3 gitu kan. 5 kurang kita, nah 3 kali 3, 9, 9, 3, 27. Jawabannya yang C. Itu ya. Tapi untuk yang non-matematika kita satu-satu seperti ini ya. Ingat, perkalian didulukan. Ini juga boleh didulukan. Pangkat 3, 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 1, 2, 5, min. Ini dipangkatkan dulu ya. 25. 5 kali 5 pangkat 2, 25. 25 kali 2, 50. 50 kali 3, 150. Plus 3. Kalau ini sudah boleh dibuka kurungnya. Ada yang salah ya? Eh. Astagfirullah belum selesai. Atasnya belum selesai. Maaf, saya terlalu kesusu. Ini belum selesai. Tadi soalnya sudah ke sono. Oke, tadi mana ya? 3 APA-nya 5, B-nya 2 pangkat 2 min B pangkat 3, 2 pangkat
3. Yang perpangkatan dihitung dulu nggak apa-apa ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 1, 2, 5. Min. Tadi ini 5 kali 5, 25. Ini 150 ya tadi. Plus. Ini nah, ini gini ya. Nggak boleh penjumlahan didulukan. 15 kali 4, 60. Min 8. Oke. Berarti ini min yang di sini ya. Ini min 25 plus 5, 2. Hasilnya 27. Sama. Ya. Yang C. Oke. Kemudian yang nomor 9. Oke. Ini pakai pendekatan aja ya. Untuk menghemat waktu. Untuk menghemat waktu pakai pendekatan. Oke. Ini dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Ini, ya, 882 ditambah 115. Ini mendekati. Saya nggak bilang precisely ya. Mendekati 1000. Ya kan? Mendekati 1000. Ya udah 1000. 1000 berarti dikuadratkan. 1000 dikuadratkan berarti nolnya kan 6. Ya, nolnya 6. Berarti yang mendekati 1 juta. Jawaban yang mendekati 1 juta. Ini dieliminasi. Oke. Jawaban yang mendekati 1 juta. Sekarang kita pilih A, B, C. Oke, kita perhatikan ya. Ini belakangnya adalah 2 dan 5. Ya. Belakangnya adalah 2 dan 5. Kalau dijumlahkan kan 7. Ya. 7 dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan. Hasilnya 4, 9. Pilih jawaban yang belakangnya 9. Berarti yang C. Itu ya. Jadi ini pendekatan aja. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Kalau kecepatan nanti YouTube-nya dilambatin ya. Oke, mana tadi ya? Saya seperti ini. Kalau oke. Kalau orang matematika nih cepat. Saya orang fisika ya sebenarnya. Oke, jadi 882 ditambah 115 ini adalah mendekati 1000 ya. Bu, boleh nggak kita hitung realnya? Boleh, tapi kelamaan ya. Ini pakai cara yang cepat aja. 1000 mendekati 1000. Terus 1000 kita kuadratkan. Kalau 1000 kita kuadratkan tuh nolnya tinggal dikali 2 ya. Berarti kalau awalnya 3 berarti jadinya 6. Nah, berarti jawaban yang tidak mendekati 1000 kita eliminasi. Berarti tinggal antara A, B, dan C. Nah, tinggal belakangnya ini, mana yang lebih precise, mana yang benar. Ada belakang 3, 4, dan 9. Berarti kalau ingin mencari belakang mana yang tepat, berarti tinggal belakangnya ada dijumlahkan. 2 tambah 5 kan 7. 7 dikuadratkan. Berarti kan 4, 9. Berarti pilih yang belakangnya 9, yaitu yang C. Itu ya. Sekarang nomor 10. Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Cepet banget. Oke, mohon maaf ya. Ya, 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 mohon maaf. Cepet banget. Oke. Jadi itu ya sudah saya ulangi 2 kali. Oke, untuk yang nomor 10 saya lebih pelan-pelan ya. Nanti bisa diputar-putar lagi ya YouTube-nya untuk belajar mandiri. Oke. Oke, oke, mohon maaf ya. Kadang saya agak kayak dikejar maling aja. Nomor berapa saiki? Nomor 10. Oke. Ini pakai pendekatan seperti tadi ya, seperti nomor 9. Ingat ya, tapi saran saya ya, kalau dapat seperti ini tinggal dulu ya, tinggal dulu. Oke, pelan-pelan. Nomor 10. Kalau ini tadi kita pendekatannya 1000, kalau ini kita pendekatannya 650 ya. 0,0650 dikuadratkan. Kenapa bukan 600? Karena 639 itu lebih dekat ke 650 daripada ke 600. Makanya pendekatannya adalah 650. Nah,
Setelah itu dikuadratkan, coba kita abaikan dulu yang koma-komaannya ini ya. Kita fokus ke 6, 50 pangkat 2. Nah, kita hitung ya. 6, 50 pangkat 2. Nolnya kita simpan aja. Berarti nolnya kan ada 1. Kalau dikuadratkan berarti nolnya ada 2. Sekarang kita tinggal ngitung 65 pangkat 2. Lah, adalah. Kali ya, 5 kali 5. Simpan 2. 30. 32 kan gini ya. Ini 30. 3. 36. 37. 39. Oke. Ini saya ngitung manual loh ya. Nggak pakai kalkulator loh ya. Oke. Hasilnya adalah 4, 2, 2, 5. Lalu gimana lagi? Berarti kita cari yang mendekati itu. Ya, yang mendekati belakangnya ya. Kan kita abaikan yang 0, yang mendekati 4, 2, 2, 5, 0, 0. Berarti mana? Ini bukan. Nah, ini enggak. Nah, tinggal yang B, D, dan E. Nah, sekarang kita cari ekornya. Seperti tadi, kita kan cari ekornya. Ekornya dari mana? Ini kan tadi udah yang C udah bukan karena tidak mendekati 4, 2, 2, 5. Nah, oke. Sekarang kita cari ekornya. Yang ini kan belakangnya kan 9, ya kan? Berarti 9 dikuadratkan, ya. 9 dikuadratkan adalah 81. Berarti pilih yang ekornya 1. Unfortunately, there is two options that ending with 1. Sayangnya ada 2 yang belakangnya 1. Tapi ini lumayan, ini sudah bisa eh kita eliminasi karena ini belakangnya 4. Nah, kita lihat perbedaan B dan E. Oke, ini 0 komanya 2 di depan. Yang ini 0 komanya 3 di depan. Ininya sama toh, 408, 321, 408, 321. Nah, eh mana ini kalau dipangkatkan 2? Oke. Kalau perpangkatan 0 koma, itu pasti lebih banyak lagi eh komanya oke, di sini aja ya. Ini 0,0 awalnya ya kan 0,0. Berarti kan ini 10 toh. 1/10. Kalau satu angka di belakang koma itu 1/10. Dipangkatkan 2 kan berarti 1/100. 1/100 berarti di belakang komanya 2. Berarti yang ini. Nah, berarti yang E jawabannya. Saya ulangi ya. Yang bagian B. Yang B itu kan 0,040832 Yang E, wallahu akbar. Yang E 0,00408321. Ini untuk belakangnya kita sudah fix sama. Yang membedakan adalah 0 di belakang koma. 0 di belakang koma untuk saya saya mute dulu ya. Kok tidak bisa di mute? Tolong untuk yang lainnya di mute ya. Kok tidak bisa di mute ya? Mute, 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 mute. Kenapa tidak bisa di mute? Oke. Nah, jadi permasalahannya tadi kita pakai yang nolnya 1 di belakang koma atau yang 2. Oke. Kembali lagi ke soal. Soalnya ini kan ada nah, 1 0 di belakang koma. Kalau dikuadratkan nggak mungkin tetap 1 0 di belakang koma. Ya. Dikuadratkan berarti dia kali 2. Nolnya ada 2. Sebenarnya dari mana sih? Kalau 0 di belakang koma 1 itu kan misal 1/10 gitu kan. Kalau dikuadratkan kan 1/10 dikali 1/10 hasilnya 1/100. Artinya ada 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Oke, next. Oke, kita delete.
Oke. Jadi C sama E ya. Ini jawabannya yang E. Oke. Oke, satu lagi ya. Kita kan pertemuannya pukul 19.00 sampai 20.30 gitu. Tadi karena saya telat masuk, masih sholat. Mungkin tadi telat berapa menit ya? Telat 10 menitan lah kayaknya ya. Oke, nanti berarti kita sampai 20.40. Oke, kita nomor 11 dulu. Oke, kita pakai pendekatan aja ya. Pendekatan ekor-ekor. Pendekatan ekor tadi ya. Ini ya. Oke. Akar. Tidak usah silau dengan simbol. Bisa, bisa. Yakin bisa. Oke. 23 pangkat 2. Oke, kita pakai pendekatan ekor tadi ya. 23 dipangkatkan 2. Itu kalian pangkatkan ekornya saja. Itu kan 9 ya. 3 pangkat 2 kan 9. 9. Terus ekor tambah ekor. Berarti ini kan ada depannya nggak tahu lah ya untuk menghemat waktu. Nah, ini kan ekornya 6. Ya kan? 6 9 6 ekornya 6. Jadi saya hanya menulis ekor-ekornya aja. Ekor ditambah ekor, dia hasilnya 15. Oke. Akar yang belakangnya 5, dia pasti belakangnya juga 5. Ya. Sekarang tinggal kita prediksi jawabannya. Kita prediksi jawabannya. Ya, yang belakang 5 itu ada, yang ini dieliminasi karena belakangnya nggak 5. Kemudian koma, kita eliminasi karena di sini nggak ada koma. Ya. Nah, yang D juga kita eliminasi. Kenapa? Oh, ini aja lebih dari 625. Kalau 25, berarti kan hasilnya kalau dikuadratkan kan 625. Sedangkan ini belakangnya ada udah lebih, berarti ini juga nggak mungkin. Ini apalagi, ini kebanyakan. Kalau 1000 dipangkatkan 2 itu kan 1 juta lebih. Sedangkan ini tidak ada 1 juta, berarti jawabannya benar adalah B. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Oke, saya ulangi. Oke. Kita pakai metode ekor ya. Akar, nah, artinya kan misal kita punya 25 pangkat 2 itu kan sama dengan 625. Kalau kita balik, akar 6 adalah 6. Akar 6 25 itu 25. Ini hubungan pangkat dengan akar ya. Hubungan pangkat dengan akar itu seperti ini. Oke, sekarang kita eliminasi dulu aja jawaban yang salah. Jawaban 25 ini pasti salah. Kenapa? Akar 25, akar apa? Kuadrat dari 25 kan 625, ya kan? Sedangkan di sini belakangnya aja udah lebih, ya. 625 kan lebih kecil dari 696. Ini salah. Karena pasti kurang, pasti di atas 25 jawabannya, ya. Paham ya logikanya? Terus yang E juga salah. Nggak mungkin ada koma-koma kalau soalnya itu yang di dalam akar tidak ada koma. Ini dihapus. Yang C apa lagi? Yang C itu ya, kalau eh, 1000 aja ya, 1000 pangkat 2. Ingat kalau untuk mencari akar, berarti kan ini dikuadratkan ya. Ini kan, untuk mencari ini kan berarti pengkuadratan. Kalau 1000 dikuadratkan aja dia lebih dari 1 juta. Berarti ini nggak mungkin. Karena ini kurang dari 1 juta. Kemudian, ya, kemudian kita mencoba menghitung. Oke, kita hitung aja ya, 23 pangkat 3. 23 kuadrat. 23 kali 23, 9, 6, 6, 4. 9, 12, 5, 29. Oke. Di sini
529 ditambah 696. Hasilnya adalah 15, 12, 12. Oke. Kalau kalian menjawab C, kalian terkecoh karena ini kan masih dalam akar, ya. Untuk menghilangkan akarnya berarti berapa kali berapa yang dia itu kembar, ya. Kemudian ini belakangnya 5. Nggak mungkin kalau ekornya 9. Karena 9 kuadrat itu 81. Harusnya ekornya 1. Karena ini ekornya 5, berarti tinggal ini. 35 kali 35. Itu ya. Ingat prinsipnya ya. Kalau kita mencari akarnya, berarti berapa kali berapa yang hasilnya ada di dalam akar. Tapi berapa kali berapanya itu harus kembar. Misal 35 kali 35, 25 kali 25. Itu ya, saya ingatkan lagi untuk mungkin pelajaran apa ya? SMP ya kayaknya. Oke. Jadi seperti ini ya. Misal akar 4 itu kan 2 kali 2 ya. Berarti diambil 1. Akarnya adalah 2. Misal akar 16. Berapa kali berapa hasilnya 16 tapi kembar? Ya berarti 4 kali 4. Berarti akarnya diambil 1. 4. Sama dengan ini tadi akar 625. Berapa kali berapa hasilnya 625 yang kembar? 25 kali 25. Berarti akarnya berapa? Akarnya 25. Berarti untuk mendapatkan 1225 berarti harus berapa kali berapa? Yang dia tuh kembar A kali A. Yang ekornya tuh pasti 5. Kalau yang A 399 kali 399 itu ekornya 1. 9 kali 9 kan 81. Berarti 1 kan harusnya. Nggak mungkin kita cari yang ekornya 5. Yaitu 35. 35 kali 35 itu kan 5 kali 5. Ekornya 5 kan? Nah berarti yang pas adalah yang B. Gitu. Oke, mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Eh, Silakan satu aja kalau ada pertanyaan. Besok kita ketemu lagi 19.00 WIB ya di Zoom. Masih ada waktu 2 menit. Silakan bertanya lewat chat atau bisa langsung speak up. Atau silahkan kalau ingin memberikan kritik dan saran, boleh. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran. Misal kayak tadi, cepet banget Mbak. Nah, itu berarti oke nanti saya pelanin gitu ya. Misal suaranya nggak kedengeran, oh, oke mungkin besok saya pakai mikrofon. Ini saya sudah pakai itu loh, sudah pakai headset yang ada mikrofonnya. Atau tulisannya kurang bagus Mbak. Oh ya, nanti coba saya bagusin lagi. As long as saya masih bisa saya usahakan, akan saya perbaiki. Silakan kalau mau bertanya. Oke, ini nanti saya upload ya di YouTube. Linknya akan selalu saya update di deskripsi WhatsApp group. Silakan kalau ada temannya, koleganya, keluarganya yang ingin belajar SKD bareng bisa dimasukkan ke grup CPNS ya, di grup TIU dan TKP. Ingat ya, saya hanya memberikan pelatihan TIU dan TKP. Kemarin saya upload video TWK itu hanya untuk simulasi, ya untuk simulasi. Karena saya tidak begitu paham tentang TWK. Kalau dulu iya, karena saya belajar. Kalau sekarang saya udah 6 tahun nggak belajar TWK, jadi kemarin cuma simulasi. Bener nggak sih TWK 30 itu bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit? Ternyata bisa. Saya bisa menyelesaikan 30 soal TWK dalam waktu 15 menit dengan skor 105. Berarti 21/30. Bener 21 salah 9. Nah, kenapa salahnya ini, benernya ini saya nggak terlalu bisa menjelaskan karena saya sudah disclaimer di situ saya tidak ahli di bidang TWK. Gitu ya. Saya hanya bermanut kunci jawaban aja. Makanya karena saya merasa tidak ahli di TWK, saya hanya memberikan pelatihan di TIU dan TKP. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.